Oke, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di kesempatan yang baik ini ya. Nah, di kesempatan ini saya akan membahas terkait materi di mata kuliah filsafat dan logika dalam hubungan internasional. Nah, kita akan membahas hal yang menarik di filsafat, yaitu terkait aliran filsafat. Spesifiknya, kita akan membahas terkait bagaimana sih suatu hal ditemukan atau suatu hal difahami dalam filsafat ya, bagaimana suatu ilmu, suatu pengetahuan didapatkan. Nah, itu jadi kita ketemu lagi, kita membahas itu dengan saya di Ayu Wulandari. Nah, kemudian teman-teman, sesuai dengan apa yang ada di filsafat, yakni terkait aliran filsafat, ada 4 aliran, yakni terdiri dari empirisme, rasionalisme, positivisme, dan intuisionisme. Kita akan membahas detail lagi ya terkait hal ini. Yang pertama terkait empirisme. Nah, empirisme ini berasal dari pengalaman. Maksudnya adalah knowledge itu ternyata bisa berasal dari pengalaman ya. Dan juga ilmu dikatakan benar jika sudah dialami oleh seseorang, begitu. Nah, dari segi filsafat, filosof yang mengamini akan hal itu ada John Locke, kemudian David Hume, dan juga Francis Bacon. Nah, jadi core ID-nya adalah semua pengetahuan itu berasal dari sensory experience atau pengalaman manusia yang bisa dirasakan gitu ya. Ada yang namanya tabula rasa atau the mind is a blank slate. Nah, mungkin teman-teman pernah ingat bahwa ketika manusia lahir, manusia diibaratkan seperti kertas putih yang masih kosong, yang masih bersih gitu ya. Nah, nantinya kertas putih akan terisi dengan berbagai coretan, itu menandakan bahwa manusia hidup ternyata akan mendapatkan banyak pengalaman. Jadi pengalaman itulah yang nantinya akan menimbulkan pengetahuan ya, akan menimbulkan suatu pembelajaran, mana yang dilakukan boleh, mana yang nggak boleh dilakukan, mana yang baik dan juga mana yang nggak baik, itu semua didapatkan dari pengalaman. Nah, dari empirism in philosophy, kekuatannya adalah ini merupakan fondasi yang kuat ya untuk bidang sains dan juga observation. Karena ya tadi ya, sudah pernah terjadi, sudah pernah dirasakan, sehingga suatu hal itu dianggap benar, seperti itu. Nah, namun empirism atau pengetahuan yang dari pengalaman itu juga ada batasannya. Karena pengalaman itu tidak bisa menjelaskan konsep yang sifatnya abstrak, seperti matematika. Kita tahu bahwa matematika itu ilmu yang kaitannya dengan berpikir ya, proses berpikir. Jadi, empirisme atau pengalaman tidak bisa untuk menjelaskan detail terkait matematika. Nah, ini knowledge, sumber knowledge yang paling pertama ya, yaitu empirisme dari pengalaman hidupnya manusia. Kemudian, yang ke ini terkait contoh sehari-hari bahwa ternyata pengalaman merupakan sumber belajarnya manusia. Contoh pertama adalah, you know coffee tastes bitter because you have tasted. Jadi kamu akan merasakan bahwa kopi itu pahit karena kamu sudah mencobanya, sehingga kamu tahu bahwa kopi itu pahit ya. Kamu nanti akan mendapatkan takaran yang pas sesuai dengan lidah kamu bahwa sebenarnya tuh takaran kopi yang pas banyak apa begitu. Nah, kemudian yang kedua, contoh bahwa pengalaman bisa menjadikan pembelajaran adalah, you know the road is slippery when it rains because you have walked on it. Nah, jadi kamu akan ngerasain jalan itu licin karena hujan, sehingga besoknya atau nantinya kamu akan hati-hati ketika berjalan di jalan yang licin tadi, karena sudah mengalami, sudah tahu dan merasakan bahwa setelah hujan turun ternyata jalanan licin, sehingga kamu akan belajar ketika hujan turun, kamu akan hati-hati ketika melewati jalanan setelah hujan. Nah, jadinya ini merupakan bukti nyata bahwa memang pengalaman bisa menjadikan sumber belajar ya. Kayak gitu. Nah, kemudian apa hikmahnya? Hikmahnya adalah learning sama dengan belajar itu sama dengan mencoba, sama dengan mengobservasi lalu mengalami hal itu. Jadi, kalau dari teoritis empirisme, paham empirisme itu sumber belajar atau ilmu itu datangnya dari pengalaman ya. Dikatakan benar memang jika dalam hal empirisme atau pengalaman ini memang sesuai. Kayak gitu. Kemudian yang kedua ada rasionalisme. Maksudnya adalah knowledge from reason. Ilmu berasal dari alasan atau sumber belajar itu ternyata berasal dari pikiran manusia. Nah, filosof yang mengembangkan teori rasionalisme ada René Descartes, kemudian Baruch Spinoza, dan lain-lain ya. Ada satu ungkapan filsafat yang sangat terkenal, yaitu cogito ergo sum. Maksudnya adalah I think, therefore I am. Aku berpikir, maka dari itu aku ada. Nah, ini merupakan contoh bahwa sebagai seorang manusia yang hidup kita harus berpikir ya.
kita harus bernalar kritis untuk menilai, untuk menalar apakah suatu hal dikatakan benar, dikatakan salah. Begitu. Nah, ide pokoknya adalah we can know something just by thinking without having to try it first. Jadi, kita bisa tahu sesuatu itu cukup dengan berpikir, tidak perlu untuk mencobanya terlebih dahulu. Nah, ini memang berbeda ya dengan empirism. Kalau empirisme itu kan memang cara berpikir manusia didasarkan pada pengalaman, rasionalisme itu sumber pikiran atau cara berpikir berdasarkan reason ya, berdasarkan logika. Mana yang logis maka dikatakan benar. Kayak gitu. Nah, kekuatannya adalah ini bisa untuk menjelaskan sesuatu yang sifatnya universal dan kebutuhannya itu dibutuhkan, kebenarannya dibutuhkan gitu ya. Kayak contoh logika. Nah, kita belajar logika itu sangat nyambung dengan rasionalitas. Dikatakan logis jika sesuai dengan akal pikiran manusia. Begitupun dengan matematika ya. Ilmu matematika itu sangat dekat kaitannya dengan rasionalisme, dengan cara berpikir manusia. Untuk mendapatkan rumus yang paling sesuai, untuk mendapatkan hasil yang paling benar sesuai dengan hitungan-hitungan matematika, itu butuh yang namanya akal pikiran manusia. Nah, namun kalau rasionalisme, karena memang ini dasarnya dari akal pikiran manusia, maka batasannya adalah dia nanti khawatirnya berisiko untuk neglectingkan atau sekiranya kayak mengabaikan gitu ya, mengabaikan bukti-bukti empiris, bukti yang berdasarkan pengalaman manusia. Karena versi rasionalisme, suatu hal dikatakan logis, dikatakan valid jika sesuai dengan akal pikiran manusia. Jadi, nggak harus ada pengalaman dulu. Kalau dirasa logis, dirasa sesuai dengan akal pikiran manusia, maka suatu hal dikatakan sudah benar. Kayak gitu-gitu. Nah, contoh rasionalisme yang terdiri dari pengalaman manusia, bukan pengalaman. Saya ulangi, rasionalisme yang terdiri dari pengetahuan manusia, sumbernya dari alasan atau dari akal pikiran. Contohnya adalah you know, if you don't study for the exam, you will probably fail. Kamu akan tahu bahwa ketika kamu nggak belajar, kamu mungkin akan gagal di ujian. Ini kan akal pikiran manusia ya. Logikanya manusia mendorong manusia untuk belajar menjelang ujian. Karena khawatirnya nanti ketika ujian nggak belajar, hasilnya nggak bagus. Nah, ini kan rasionalisme ya. Berpikir logis berdasarkan akal pikiran manusia. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah you know if you don't eat all day, you will feel hungry. Jadi, ketika kamu tidak makan satu hari, nggak makan sama sekali, kamu akan merasa lapar. Nah, ini kan kayak semacam sugesti ya, akal pikiran manusia mendorong manusia untuk berpikir. Ketika misalnya nggak makan, jelas akan terasa lapar gitu ya. Nah, inilah contoh bahwa pengetahuan manusia sumbernya dari akal pikiran. Gitu-gitu. Nah, yang ketiga, positivisme. Positivisme atau positivisme itu maksudnya adalah pengetahuan manusia, sumbernya dari ilmu pengetahuan. Nah, filsuf yang membahas terkait ini ada Auguste Comte. Nah, core idenya adalah, ide dasarnya adalah ilmu pengetahuan yang valid itu hanya jika bisa dibuktikan secara saintifik. Maksudnya adalah ada bukti dan juga data yang sifatnya konkret terkait hal tersebut. Maka suatu hal dikatakan logis, dikatakan benar jika ada fakta dan juga data yang mendukung ya. Jadi kalau hanya opini saja, versi positivisme itu tidak cukup untuk membuat suatu hal dikatakan benar dan juga dikatakan fakta. Kayak gitu, guys. Nah, ini ada law of three stages di development of human thought. Ada yang namanya perkembangan pikiran manusia ya. Ada tiga perkembangan pikiran manusia. Yang pertama ada theological, explaining by gods. Nah, zaman dulu kita tahu bahwa zaman Romawi kuno, Yunani kuno, itu manusia sebagian masih percaya akan adanya mitos. Segala hal yang terjadi di bumi ini itu merupakan kehendak dari dewa. Itu merupakan suatu pikiran dari dewa gitu ya. Atau ini merupakan karena ada dewa sehingga terjadi seperti itu. Nah, itu merupakan fase pertama pikiran manusia. Kemudian, as the time goes by, ketika waktu berjalan, ternyata pikiran manusia berkembang, teman-teman. Nggak hanya percaya mitos, tapi juga percaya yang namanya metafisika. Keberadaan suatu hal, alasannya apa. Jadi, manusia akan berpikir, terjadi sesuatu bukan hanya karena kehendak Tuhan, tapi ada alasan yang bisa dicari kebenarannya seperti apa. Nah, ketika manusia sudah sadar akan adanya metafisika, ilmu eksistensi suatu hal, maka
pikiran manusia berkembang ke arah yang lebih advance lagi, yaitu positivisme atau scientific. Orang-orang akan mencari ketika ada suatu hal terjadi, akan dicari alasannya kenapa, dan juga akan dicari fakta dan data yang mendukung kejadian itu seperti apa. Jadi dikatakan logis, versi positivisme itu hanya jika ada fakta dan juga data yang mendukungnya. Begitu. Nah, jadi memang kekuatannya ketika positivisme itu memang sangat akurat karena data dan faktanya ada. Dan juga dipastikan bahwa fakta dan datanya merupakan sumber yang terpercaya kebenarannya gitu ya. Nah, namun ada batasannya juga. Batasannya adalah positivisme karena terkait data dan juga fakta yang mendukung, maka khawatirnya dia akan mengabaikan opini yang sifatnya masih subjektif dan juga pengalaman subjektif orang. Padahal terkadang pengalaman itu juga bisa menjadikan sumber belajar ya, yang mana pengalaman terkadang tidak perlu fakta dan data, tapi memang sudah terjadi kayak gitu-gitu. Nah, positivisme itu lebih fokus pada fakta dan juga data terkait apa yang terjadi. Nah, ini contohnya adalah kamu akan tahu bahwa mencuci tangan itu untuk mencegah virus ya. Dan ini dibuktikan secara laboratorium sehingga fakta dan juga datanya memang ada. Lagi-lagi positivisme itu suatu hal dikatakan logis hanya jika ada fakta dan juga data yang mendukung. Begitu. Nah, pesannya apa? Di positivisme, pesannya adalah kebenaran itu hanya bisa didukung oleh fakta dan juga data ya. Opini nggak cukup, pengalaman tidak cukup, akal pikiran manusia tidak cukup. Nah, ini yang positivisme. Ini yang terakhir, intuisionisme. Jadi, pengalaman manusia itu yang empirisme. Kalau tadi yang kedua adalah ada rasionalisme, akal pikiran, yang ketiga positivisme, fakta dan data, yang keempat yang terakhir intuisionisme, yaitu pengetahuan manusia dasarnya dari intuisi atau nalar pikiran manusia. Nah, ada filosofnya yaitu Henry Bergson sama G.E. Moore. Nah, core idenya adalah pengalaman, pengetahuan itu datangnya dari inner feeling or direct insights beyond sense or reasons. Jadi, pengetahuan itu dasarnya dari inner feeling, perasaan atau nalurinya manusia gitu ya. Nah, jadi dikatakan bahwa feeling atau naluri itu juga bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan dalam filsafat. Namun keterbatasannya adalah ini nggak bisa dijelaskan, dibuktikan dengan fakta dan data ya. Nah, contohnya adalah kamu merasa bahwa temenmu sedih, bahkan sebenarnya pada waktu itu mereka lagi ketawa. Nah, ini kan intuisi ya, bahwa nalar kita, naluri kita, atau firasat kita itu bisa menjadi sumber belajar kita, kayak gitu-gitu. Contoh, ketika ngelihat temen yang biasanya aktif, kemudian tiba-tiba dia masih aktif, tapi nada wajahnya berubah, itu kan kita bisa berfirasat ya, bahwa oh jangan-jangan dia ada masalah, kita bisa bantu apa. Nah, itu merupakan contoh intuisionisme, bahwa firasat manusia bisa menjadi bahan belajarnya manusia. Nah, seperti itu, guys. Namun tadi ya batasannya adalah karena ini nggak bisa dibuktikan dengan fakta dan data, sehingga sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Kayak gitu. Nah, ini dia 4 dari aliran filsafat yang menjadikan sumber pengetahuan manusia ya. Ada yang dari pengalaman, ada yang dari akal pikiran, ada yang dari fakta dan data, ada yang dari firasat manusia. Semuanya dibutuhkan di konteksnya masing-masing. Kita harus paham terkait itu ya. Jadi kita jangan bosan-bosan untuk belajar filsafat karena banyak banget hal benar yang bisa kita bahas. Oke, gitu dulu. Kita akan ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya.